Saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Karena hanya kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kita masih di Minggu Paskah atau tepatnya bulan Paskah, saudara-saudara. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, kubur menjadi kosong. Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. 40 hari Tuhan Yesus masih ada di bumi. Dan 40 hari juga Tuhan Yesus mendatangi murid-murid. Kadang sering jadi pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua. 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi sebelum naik ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita semua. Kenapa 40 hari? Kenapa enggak 3 hari? Kenapa enggak seminggu? Kenapa enggak 2 minggu? 40 hari, saudara-saudara, adalah angka yang luar biasa bagi bangsa Israel. 40 itu angka yang luar biasa dalam Alkitab. 40 tahun, saudara-saudara, bangsa Israel harus ada di padang gurun. Baru mereka bisa masuk ke Kanaan. Tapi Tuhan menyertai mereka. 40 tahun tetap Tuhan menyertai mereka. 40 berikutnya. Saat Tuhan Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus ke padang gurun Jeriko. 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus tidak makan dan minum, saudara-saudara. Setelah dikuduskan di Sungai Yordan, semua kedaging. 40 hari Tuhan Yesus tanggalkan semua. 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus bergumul. Itu sebagian dari cerita panjang di Alkitab kalau kita akan perdalam lagi. Saudara-saudara ingat Abraham harus ke Mesir dulu sebelum masuk ke tanah perjanjian, sebelum masuk ke Kanaan. Yakub mengalami hal yang sama. Harus ke Mesir juga sebelum Israel mengalami kelimpahan. Mari kita coba buka firman Tuhan. Kebenaran membawa kemerdekaan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-murid begitu saja, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid begitu saja. Pada saat murid-murid mereka terpukul, mereka seperti kehilangan arah, mereka seperti kehilangan kebenaran. Karena melihat Juru Selamat, melihat Mesias, melihat Raja Israel yang dinanti-nantikan oleh mereka, mati di atas kayu salib. Dan kubur menjadi kosong karena Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus selama 40 hari mendatangi murid-murid. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Selama 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi. Datang ke semua murid-murid. Bahkan kepada murid yang tidak ada tertulis di Alkitab. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang jalan ke Emmaus. Hanya satu yang ditulis namanya, saudara. Tapi nama yang satu lagi tidak pernah ada di Alkitab. Artinya apa? Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran kepada kita, siapapun kita, hari-hari ini. Mungkin kita tidak dikenal dengan baik. Tapi Tuhan tetap akan apa? Menyatakan kebenarannya kepada kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan apa nih yang diwarnai kuning ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu kalimat, saudara. Antara jalan, antara kebenaran dan hidup. Itu tidak terpisah, tapi satu kalimat. Pada saat ada kebenaran, di situ ada hidup. Pada saat ada kebenaran, itu merupakan jalan. Apa maksudnya kebenaran, saudara-saudara? Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi, begitu setia, selalu menyertai murid-muridnya. Pada saat mereka merasa terpukul, pada saat mereka merasa tertinggal, pada saat mereka takut dimusuhi oleh orang-orang di Yerusalem. Karena Tuhan Yesus telah mati disalibkan. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mereka pikir saat itu. Tapi pikiran mereka salah. Tuhan Yesus malah yang datang ke mereka. Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Yang kadang kita tahu bahwa Thomas kadang sering merasa ragu, sering merasa doubt dalam hati tentang juru selamat. Maka Thomas sampai minta, mana tanganmu yang berlubang? Dan Tuhan Yesus sampai mengkonfirmasi kembali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus mengafirmasi lagi, menguatkan lagi, mengatakan lagi dengan berulang kali. Untuk menunjukkan apa, saudara-saudara? Bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Bahwa Yesuslah kebenaran. Tuhan lagi kirim pesan secara tidak langsung kepada murid-murid. Lihat aku, kata Yesus. Cari aku, kata Yesus. Minum dari aku, kata Yesus. Maka semua itu akan memerdekakan engkau. Maka kebenaran akan ada dan kemerdekaan akan ada. Hal yang sama, saudara-saudara. Kadang kita sering dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita seharian, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak berikan terobosan? Kenapa saya ngalami gini? Kok orang lain semuanya mendapat jawaban doa? Orang lain kok lebih ini, lebih itu? Kadang itu pertanyaan yang natural, saudara-saudara. Pertanyaan yang normal. Kalau kita tidak melihat kepada kebenaran, pada saat kita tidak melihat kepada Yesus Kristus dalam hidup kita. 40 hari Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus begitu setia. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Itu yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus sedang berkata, aku sedang menyiapkan rumah Bapa, rumah untukmu di surga. Bahkan aku akan datang kedua kali. Untuk apa? Menjemput engkau dan membawa kepada rumahmu yang ada di rumah Bapa di surga. Kembali selama 40 hari ini Tuhan Yesus lagi menguatkan kita. Mengingatkan kita. Terus setia melayani. Aku pun ada di surga juga aku melayani. Yaitu membuat rumah bagimu. Terus taat dengan pelayananmu. Karena aku, kata Tuhan Yesus, sampai di surga pun aku tetap melayani. Aku tetap menyiapkan rumah untuk semua engkau. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan atau kirim pesan, saudara-saudara. Selama 40 hari ada di muka bumi sebelum naik
ke rumah Bapa di surga. Kita mau belajar, saudara-saudara, dari dua pribadi. Bagaimana kebenaran itu membawa kemerdekaan. Kita mau belajar sore hari ini dari dua pribadi. Bagaimana kebenaran itu membawa kemerdekaan. Bagaimana kedua pribadi tersebut pada saat melihat kepada Tuhan, pada saat mengingat semuanya kepada Tuhan. Dan itu semua membawa kemerdekaan kepada mereka. Dua pribadi, Yakub dan Yusuf. Kita buka Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 22. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih, saya coba akan
bahwa saudara-saudara dengan cerita yang pindah-pindah, Yusuf ke Yakub, Yakub ke Yusuf. Kalau kita baca atau kita dengarkan tadi firman Tuhan dari Kejadian 37, bagaimana Yusuf dari muda sudah diberikan visi oleh Tuhan, sudah diberikan gambaran kehidupan seperti apa yang akan dilaluinya, dan dia akan menjadi apa. Di sisi lain ada Yakub, Israel, yang begitu bersuka cita punya anak Yusuf. Karena Yusuf adalah anak di masa tuanya. Ucapan syukur yang terus dia naikkan ke hadapan Tuhan. Yang seakan-akan membuat Yusuf seperti anak emas, anak kesayangan, anak kemanjaan. Dan itu yang menjadi apa? Menjadi iri bagi saudara-saudara. Dan Yusuf yang akan menjadi penyelamat bagi Israel, di mana 11 saudara-saudara akan sujud. Dan Yusuf di mana yang dekat dengan matahari atau begitu dekat dengan pusat kepemimpinan dunia. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf harus menghadapi kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Ada darkness, ada kegelapan. Yusuf dibuang ke sumur kering. Dan di sumur kering itu, dia hanya melihat kegelapan. Kadang masalah demi masalah dihadapi oleh seseorang. Tapi pada saat seseorang itu terus mau melihat kepada kebenaran, kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, kebenaran tersebut akan memerdekakan orang tersebut. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. Setelah Yusuf berhari-hari tinggal di kegelapan, Yusuf ditemukan oleh para pedagang Ismail, pedagang Arab waktu itu, yang mau berjualan ke Mesir. Sehingga Yusuf diangkat, dibawa, dan dijadikan budak, dijual di pasar budak yang ada di Mesir. Di sisi lain, seorang Yakub yang terus mendoakan, yang terus mengucap syukur untuk Yusuf. Yang dia dengar adalah anakmu Yusuf sudah mati, diterkam binatang buas. Kita bisa lihat saudara-saudara bagaimana kehidupan dari dua pribadi, Yusuf dan juga Yakub. Yusuf harus masuk ke sumur kering yang gelap. Yusuf harus masuk ke pasar budak, dijual, diperlakukan seperti budak. Padahal Tuhan sudah memberikan visi bahwa nanti orang akan menyembah dia, bahwa dia dekat dengan pusat pemerintahan. Tapi yang terjadi dia ditelanjangi, dia dijual, dan dibeli dengan harga yang murah. Masuk ke istana, dan di istana dipitnah oleh istrinya Potifar. Sehingga karena fitnahan tadi, Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena Yusuf terus mencari kebenaran. Dan di penjara itu, Yusuf bisa mengartikan semuanya. Sehingga dia dipanggil oleh Firaun. Dan diangkat oleh Firaun untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Karena Yusuf bisa melihat, bisa mengartikan apa yang terjadi di depan. Pribadi Yakub, setelah Yakub mendengar Yusuf meninggal, apakah Yakub berhenti, saudara-saudara, untuk berdoa, mengucap syukur, seperti yang dilakukan pada saat melihat Yusuf yang gagah, yang tampan, dengan jubahnya yang indah. Tapi sekarang sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Yang Yakub tetap lakukan adalah terus menangis, terus meratap,
terus meraung di hadapan. Artinya apa? Artinya Yakub tidak pernah berhenti dengan doa-doanya, saudara. Walaupun dia mendengar, walaupun dia melihat juga anaknya yang disayangi sudah berlumuran darah, tapi hati Yusuf terus mencari kebenaran. Hati Yusuf terus mencari Tuhan bapaknya, Tuhannya Ishak. Yusuf terus mencari kebenaran, yaitu mencari. Yakub terus mencari kebenaran, yaitu melalui Tuhannya Ishak, Tuhan bapaknya. Yakub terus mencari kebenaran, yaitu Tuhannya opanya, Tuhannya Abraham. Saudara-saudara yang saya kasih, pada saat seseorang mau berjalan mengikuti visi, mau berjalan dengan mimpi, masa depan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan, kadang harus menghadapi berbagai masalah, seperti yang Yusuf alami. Tapi pada saat Yusuf tetap melihat kebenaran, dia tetap melihat Tuhannya, orang tuanya, Yusuf bisa melewati semua. Bahkan Tuhan menyertai Yusuf. Yakub terus berdoa syafaat, terus berdoa bahkan sampai matanya sudah rabun. Matanya sudah tidak bisa melihat. Dia hanya tergeletak di tendanya. Tapi Yakub tidak pernah berhenti untuk terus berdoa syafaat untuk anak. Dan apa hasilnya, saudara-saudara? Apa hasilnya dari doa-doa syafaat Yakub? Hasilnya yang didoakan malah tambah jauh, saudara. Yakub tidak tahu kalau anaknya masih hidup, tapi sudah semakin jauh. Anaknya sudah dibuang di sumur, anaknya sudah dipenjarakan, anaknya sudah dijual seperti budak, bahkan dianggap budak, bahkan juga anaknya yang didoakan, yang ditangisi, yang diratapi, itu sudah ada di Mesir, di luar negeri, negeri yang jauh dari Israel. Kebenaran membuat seseorang akan persisten. Kebenaran akan terus membuat seseorang akan bangkit berdiri untuk terus berdoa. Walaupun sering saya tidak tahu, saudara-saudara, tapi saya yakin begitu banyak anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang miliaran jumlahnya pasti sering mengalami sesuatu yang didoakan malah semakin jauh dari kenyataan. Tambah digumuli, tambah didoakan, bukannya semakin dekat, tapi malah semakin jauh. Itu yang dialami oleh Yakub. Saya ingat waktu kita masih di Gracia dulu. Kadang ada beberapa dari teman-teman kita yang suka datang ke Gracia dulu untuk ibadah sama saya. Kalau ada orang tuanya masuk rumah sakit, pasti saya yang pertama ditelepon. Pak, tolong tengokin papa, tengokin mama. Kadang saya datang ke rumah sakit yang di dekat Tebet yang terkenal, mitra keluarga. Saya datang ke mitra keluarga. Untuk ngapain, saudara? Saya ngelihat ruangan ICU yang begitu modern, yang begitu indah semua. Itu yang kadang mendorong atau mendongkrak spirit dalam doa saya. Yang sebetulnya tidak perlu melihat fasilitas. Maaf, bukan saya mau merendahkan para dokter, saudara. Harusnya saya bergantung kepada kebenaran. Pada saat saya terus mendoakan orang tersebut di mitra keluarga, saya harusnya melihat Yesus, bukan melihat fasilitas yang keren.
Dan apa yang terjadi, saudara? Yang saya doakan ini, setelah saya pulang, besoknya saya dapat BlackBerry ya. Zaman itu masih BlackBerry. Kok katanya, mama udah meninggal. Yang saya doakan tersebut malah meninggal. Yakub mengalami apa yang didoakan malah semakin jauh. Baru kita doakan, saudara, dengan semangat. Tentu besoknya kita dengar malah sudah dipanggil pulang ke surga. Padahal buku yang saya baca buku tentang apa? Smith Wigglesworth, hamba Tuhan yang luar biasa dari England, yang membangkitkan orang-orang mati. Malah kalau saya malah meninggal yang saya doakan. Dan enggak sekali, saudara. Itu terjadi juga dengan apa? Dengan papanya. Pas saya datang mendoakan. Ke mitra keluarga juga. Besoknya gitu lagi. Saya terima di BBM saya. Kok papa udah meninggal? Malah tambah kita doakan, kita gumuli, kita kasihi. Seperti yang Yakub lakukan kepada Yusuf. Malah semakin jauh. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yusuf terus melihat kebenaran. Karena Yusuf terus melihat kebenaran. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Orang nomor 2-nya di Mesir. Dan di sisi lain, di kampung halamannya Israel, sedang terjadi kelaparan. Begitu dahsyat. Kalau tidak ada makanan, bangsa ini, Israel dan keturunan, akan musnah, tidak ada lagi di muka bumi. Akhirnya saudara-saudara datang ke Mesir. Dan mereka sujud, menyembah. Padahal yang dia sembah, yang disembah oleh Ruben, yang disembah oleh Yehuda, itu semua adalah saudaranya sendiri Yusuf. Karena saat itu Yusuf sudah pakai make up seperti orang Mesir, seperti Fir'aun. Jadi tidak dikenali oleh saudara-saudara. Tapi mereka tetap sujud. Pada saat Yusuf terus melihat kebenaran, visi tadi, mimpi tadi, dari umur 17 tahun, Tuhan sanggup genapi, saudara-saudara. Bahkan pada saat saudara-saudara disuruh pulang kembali, Yusuf mengambil emas dan perak dan ditaruh di dalam gandum. Untuk apa? Untuk memberkati Yakub, orang tuanya. Pada saat Yusuf terus melihat kebenaran, pada saat Yusuf terus melihat Tuhan, kebenaran itu juga yang membela Yusuf. Kemerdekaan itu juga yang membela Yusuf. Yakub matanya sudah buta, tidak bisa melihat. Dia hanya tergeletak di tenda. Tidak bisa pergi-pergi. Tapi kelaparan semakin dahsyat. Dan Yakub terus berdoa syafaat, tidak berhenti. 70 orang diselamatkan, ditempatkan di Gosen. Karena pada saat Yakub berdoa, Yakub terus mencari kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dan itu yang dialami. Dari 70 orang keluarga Yakub, Bani Israel, mereka tinggal ditempatkan di tempat yang subur, di Gosen. Dan akhirnya mereka beranak cucu sampai 2,5 juta bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sepertinya kita melihat bahwa apa? Doa Yakub tidak dijawab oleh Tuhan.
Tapi di sini saudara-saudara tolong perhatikan, tolong renungkan. Pada saat Yakub terus berdoa, yang Yakub nggak bisa ngelihat hasilnya. Firman Tuhan berkata, pada saat Yakub meninggal, maka Yusuf pergi ke tanah Kanaan untuk menguburkan Yakub. Dan pada saat Yusuf keluar dari Mesir, membawa jenazah bapaknya Yakub, diiringi oleh tentara-tentara kerajaan, diiringi oleh kereta-kereta kencana atau kereta-kereta emas, kereta-kereta kerajaan. Ada konvoi yang panjang, ada kemuliaan yang panjang, saudara. Pada saat mengacara pemakaman tersebut, Yakub memang tidak melihat, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan yang sama yang menyatakan diri kepada Thomas. Tuhan lagi berkata kepada Yakub, doa-doamu ku dengar. Aku menjawab doa-doamu. Engkau melihat bagaimana engkau dimakamkan, dikuburkan, dengan kemuliaan yang luar biasa, dengan konvoi yang panjang, dengan pengawalan, dengan tentara yang megah. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tetap setia kepada Yusuf melalui semua pergumulan yang harus semua dilalui. Yesus tetap setia kepada Yakub, walaupun tidak melihat secara jasmani. Tapi kemuliaan jawaban Tuhan tetap ada sama Yakub, saudara. Jujur, karena kita sudah belasan tahun, 12 tahun. Saya yakin bukan saya saja. Juga ada di antara teman-teman yang bilang, aduh, udahlah Sopar, nggak usah datang aja lah ke Rubina atau ke Gracia. Atau udahlah, nggak usah Zoom deh, nggak usah ibadah online. Ada nggak kadang perasaan seperti itu, saudara? Itu normal, saya bilang. Saya bukan mau menghakimi, saudara. Kadang itu juga terjadi sama saya. Kadang udahlah liburin aja deh, minggu depan aja. Itu kadang tersirat begitu mudah di pikiran saya. Udah berhenti aja deh, doa deh, stop lah. Tapi pada saat saya mulai melihat kebenaran, saya tetap bangun lagi jam 2. Walaupun yang saya doakan tuh kelihatannya seperti apa, semakin jauh. Tapi tetap saya tungguin jam 2. Saya tetap doa fajar untuk mendoakan. Karena saya percaya. Walaupun mungkin saya tidak bisa melihat. Mungkin saya tidak bisa menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kepada doa-doa yang saya naikkan. Walaupun kenyataannya saya lihat semakin jauh. Saya terus mau percaya, saudara. Saya terus mau percaya bahwa kebenaran Kristus adalah jalan dan hidup. Bahkan kalau saudara tadi lihat, Ruben sudah berusaha, saudara, untuk menyelamatkan Yusuf. Tapi apa yang terjadi kalau benar saat itu Ruben dipakai untuk menyelamatkan Yusuf? Nggak ada lagi yang namanya bangsa Israel. Saudara. Bangsa Israel sudah punah di zamannya Yakub. Tapi karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran, dan Tuhan Yesus sudah berjanji, aku akan memberkati engkau sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan janji kepada Yakub akan memberkati Yakub dan keturunannya sampai berlapis-lapis generasi. Karena Tuhan terus menyertai. Karena Tuhan Yesus selama 40 hari terus datang menghampiri murid-murid. Bahkan kepada murid yang tidak terkenal, yaitu 2 orang ke Emmaus. Tuhan Yesus tetap setia, saudara-saudara. Kita mungkin sering tidak setia. Kita mungkin sering berubah pikiran. Kadang kita pengen sudah berhenti aja.
Udah cukup, ini mungkin bukan kehendak Tuhan. Mungkin ini itu pikiran saya sendiri. Saya mendoakan ini, bukan dari Tuhan. Pada saat Yakub terus mencari kebenaran, jawaban ada atas Yakub. Walaupun kadang berita buruk yang kita dengar, kadang kita sering, saudara, yang kita doakan itu, malah yang kita dapatkan bad news. Kita doakan sesuatu, atau kita dapat kabar tentang apa? Tentang yang kita doakan ini sudah semakin jauh. Itu juga yang dialami oleh Yakub. Yakub terus menangis, meratap, terus dia berdoa. Dia dengar Yusuf, anak kesayangannya, sudah diterkam binatang buas. Dan ada kabar lagi, saudara, tidak cukup satu. Benyamin diminta datang ke Mesir. Yakub saat itu tidak tahu kalau yang minta adalah Perdana Menteri Mesir, yaitu anak kandungnya sendiri Yusuf. Tapi saat itu Benyamin, anaknya yang paling kecil, harus dibawa ke Mesir. Itu berita buruk lagi yang didengar oleh Yakub. Pada saat Yakub terbaring di tendanya untuk terus berdoa, dia terus berdoa. Mungkin ada di antara kita sering begitu juga. Pas kita terus mulai mendoakan, yang kita terima WA, yang berlawanan dengan apa yang kita doakan. Kebenaran memerdekakan. Yusuf dimerdekakan dari semua keadaan. Dan Tuhan menggenapi apa yang menjadi visi Yusuf. Yakub merasakan kemuliaan Tuhan. Dia dibawa pulang ke tanah perjanjian, ke tanah leluhurnya Abraham, bukannya mati di Mesir. Saat iring-iringan yang membawa jenazah Yakub pulang ke tanah perjanjian, mulai ada kasak kusuk, saudara-saudara. Kasak kusuk apa? Saudara-saudara Yusuf mulai bilang, Yakub bapak kita sudah meninggal. Jangan-jangan nanti Yusuf dendam sama kita. Apa yang sudah kita lakukan dulu kepada Yusuf saat Yusuf berumur 17 tahun. Saudara, pada saat manusia, pada saat gereja, pada saat kita tidak melihat kepada kebenaran yang terjadi apa? Yang ada guilty feeling, yang ada perasaan bersalah, yang ada perasaan berdosa. Itu yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, merasa bersalah sendiri, merasa berdosa sendiri, karena sudah membuang Yusuf ke sumur, sudah menjual Yusuf ke para pedagang Ismailia. Bahkan saudara-saudara sampai bilang, udah jangan hukum saya, jangan hukum kita, tapi jadikan kita sebagai budakmu. Mendengar itu, Yusuf kembali menangis lagi. Dan Yusuf berkata apa? Manusia boleh meraka-raka yang jahat, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. Saya memang dibuang ke sumur kering. Saya memang dijadikan budak. Saya memang difitnah sampai masuk ke penjara. Itu yang Yusuf mau katakan, saudara. Tapi satu bangsa diselamatkan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub digenapi. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Bahkan Yusuf karena selalu melihat kepada kebenaran, dia merespon apa? Dia merespon ke saudara-saudaranya. Aku tidak akan menghukum kalian, tapi aku yang akan memelihara hidup kalian, bahkan sampai ke anak cucu. Inilah perbedaan, saudara, antara seseorang yang terus melihat kepada kebenaran, yang melihat kepada Tuhan Yesus, dibandingkan dengan orang-orang yang melihat kepada dirinya sendiri, yang akhirnya minta jadi budak. Itu juga yang akan terus Tuhan Yesus lakukan kepada kita, saudara.
Tuhan Yesus memang sudah ada di surga. Tapi Tuhan Yesus akan terus datang kepada kita. Sebagaimana Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan kepada semua murid-murid selama 40 hari. Tuhan akan terus datang kepada kita sepanjang kita masih hidup di muka bumi. Caranya mungkin beda-beda. Ada yang Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita, atau kita diberikan mimpi, atau kita diberikan firman Tuhan pada saat kita ibadah, atau seseorang dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat untuk kita. Saudara-saudara, selama kita ada di muka bumi ini, percayalah Tuhan Yesus melalui rohnya terus akan mendatangi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mendatangi murid-murid. Saya akan tutup dengan firman Tuhan. Setelah kita melihat dua pribadi antara Yakub dan Yusuf dalam perjalanan kehidupan mereka, dan kebenaran Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Sekarang kita mau pegang firman Tuhan, saudara-saudara. Kita buka dari Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Amin, amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Yusuf terus melihat kebenaran. Yusuf terus melihat kepada Tuhan. Yusuf bisa melewati fitnahan. Yusuf bisa melihat kegelapan. Yusuf bisa bertahan di penjara. Yakub terus melihat kebenaran. Yakub terus tidak pernah berhenti untuk berdoa, bahkan sampai matanya rabun, sampai matanya buta. Dan akhirnya Yakub dimerdekakan. Bukan hanya Yakub, Israel, tapi satu bangsa Israel diselamatkan, saudara-saudara. Karena Yakub terus bertahan dalam doa-doa. Ini akan menjadi renungan kita, saudara-saudara terkasih. Kemerdekaan akan membawa kemerdekaan bagi kita. Mari kita terus tetap berdoa, kita terus doakan walaupun yang kita doakan kelihatannya seperti semakin jauh. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus 40 hari tidak langsung ke surga, tapi mengunjungi murid-murid. Setiap hari Roh Kudus akan berkunjung kepada kita. Kalau kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan bantu menolong kita, mengungkapkan, menyingkapkan, memberikan informasi dan tuntunan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita dengan firman yang baru dibacakan oleh Lili ini, kita kembali, kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan. Engkau adalah kebenaran. Engkau sendiri Tuhan, sebagai pribadi melalui kuasa Roh-Mu yang akan terus datang kepada kami. Engkau terus akan menguatkan kami. Engkau terus akan meneguhkan kami. Bahkan sebagaimana Engkau Tuhan menguatkan Yakub untuk terus sanggup berdoa syafaat bagi Yusuf, bagi anak yang dikasihinya Tuhan. Kami juga di sini Tuhan sanggup Tuhan terus untuk berdoa, bahkan dengan kabar apapun juga yang kami doakan semakin jauh, tapi kami akan terus melihat kebenaran, sehingga kami Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu melalui jawaban doa, sehingga kami sanggup bersaksi bahwa Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga Tuhan, terima kasih untuk kebenaran. Kebenaran-Mu akan membawa keluar Tuhan kepada keadaan kami yang gelap Tuhan. Keadaan kami yang tidak melihat harapan. Tapi Engkau akan lalui Tuhan. Semua kepada kami karena kami terus bergantung kepada kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga sanggup Tuhan melalui kebenaran-Mu. Kalau ada di antara kami yang sedang terpenjara oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi, Engkau juga akan memampukan kami semua keluar dari penjara Tuhan. Bahkan Engkau akan bawa kami Tuhan ke dalam kemuliaan-Mu. Engkau akan membawa kami Tuhan ke istana Tuhan di dunia ini. Sehingga kami akan dikenal karena Engkau menyertai kami. Sebagaimana Engkau menyertai Yusuf ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan
pada malam hari. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah hadir. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang telah melayani. Engkau sendiri akan melawat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk visi-Mu Tuhan. Untuk kebenaran-Mu Tuhan. Untuk doa-doa yang terus Engkau taruh dalam hati hamba ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya dengan semua visi, dengan semua kerinduan, keinginan yang hamba rindukan, yang hamba lihat, dan keluarga hamba Tuhan. Hamba percaya jawaban doa terjadi. Kuasa-Mu terjadi ya Bapak. Kemuliaan-Mu terjadi. Bahkan kami satu keluarga, Engkau selamatkan semua Tuhan. Keluarga semua di Sopar ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, hamba bawa terus Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Biar kebenaran-Mu Tuhan memerdekakan mereka semua. Terima kasih Bapak untuk pelayanan ini Bapak juga Karen Hayes. Hamba terus bawa ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun hamba-Mu. Bahkan untuk menyampaikan kebenaran. Biarkan kebenaran firman yang menjadi berkat. Bukan hanya Tuhan bagi saudara-saudara, tapi bagi ribuan orang Tuhan. Di luar wadah ini Bapak. Mereka bisa mendengar kebenaran firman. Kebenaran yang memerdekakan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.